Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami dengan mengusung tema yaitu pengertian atau kaidah fikih tentang al-umuru bimaqasidiha. Sebelum masuki ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faqusni Taufiq Hidayah. Yang kedua ada Muhammad Alfi Fahmi, ada Siti Ufitatur Rafiqah. Yang keempat ada Catarisma Afilayina. Langsung saja masuk ke poin yang pertama. Yang pertama adalah pengertian kaidah al-umur bimaqasidiha. Bermakna segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan tergantung niatnya. Kaidah ini menganjurkan bahwa ketika menilai keabsahan dan akibat hukum suatu perbuatan, niat untuk melakukan perbuatan tersebut harus diperhitungkan. Seperti misalnya ketika seseorang menemukan barang orang yang lain yang tercecer di jalan dan mengambilnya, yang kemudian barang tersebut hilang ataupun rusak di tangannya, maka kewajiban mengganti barang tersebut tergantung pada niat dari orang yang mengambilnya. Jika niatnya untuk mengembalikan kepada yang punya dan supaya orang lain tahu, maka ia dianggap amanah dan tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi. Namun, jika niatnya adalah untuk memiliki barang tersebut, maka dia diharuskan membayar ganti rugi kepada pemilik barang tersebut. Contoh di atas menunjukkan bahwa karena niat, status orang yang menemukan barang di pinggir jalan tapi berubah dari orang yang dipercaya atau dalam kontekstual amanah menjadi pencuri. Dan yang selanjutnya adalah fungsi niat. Amal tergantung dari niat, tentang sah atau tidaknya, sempurna atau kurangnya, taat atau maksiat. Seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Namun, perlu diingat, niat yang baik tidaklah merubah perkara mungkar atau kejelekan. Itu menjadi ma'ruf atau kebaikan, dan tidak menjadikan yang bid'ah menjadi sunnah. Niat memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal atau ma'bud, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Dan yang kedua adalah jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri atau ibadah, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah niat merupakan pembeda antara ibadah dengan adat. Sebagai contoh, mandi dapat dilakukan untuk menghilangkan hadas, tetapi mandi juga dapat dilakukan sebagai kebiasaan. Dan yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan niat. Adapun hal-hal yang membatalkan niat antara lain adalah ragu dalam niat, apabila orang bersuci atau toharoh, ragu mengenai niatnya, dan keraguan itu muncul di tengah-tengah pelaksanaan toharoh, maka dia wajib mengulangi niatnya lagi, karena kejadian seperti ini termasuk ibadah yang diragui syaratnya, dan keraguan itu terjadi ketika ibadah berlangsung sehingga toharohnya tidak sah sebagaimana dalam sholat. Namun apabila keraguan atas niat itu muncul ketika amalan toharoh selesai, maka tidak mengapa. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah mengubah niat. Para ahli fikih bersepakat bahwa orang yang melakukan sholat atau berniat melaksanakan salah satu sholat fardu, kemudian di tengah sholat dia mengubah niatnya menjadi niat melaksanakan sholat fardu yang lainnya, maka batalah 2 sholat yang diniati tersebut. Karena dia telah memutus keberlangsungan niat yang pertama dan tidak melakukan niat yang kedua pada waktu ihram. Apabila seseorang mengubah niat sholatnya dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, maka menurut pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i adalah sholat tersebut menjadi sholat sunnah. Karena kenapa? Karena niat sholat fardu sudah mencakup niat sholat sunnah. Dalilnya adalah apabila seseorang niat ihram fardu, kemudian dia tahu bahwa musim haji belum datang, maka ihramnya menjadi ihram sunnah dan ihram yang fardu tidak jadi. Selain itu, memang tidak ada perkara yang membatalkan ibadah sunnah tersebut. C. Menggabungkan 2 ibadah dalam satu niat. Apabila seseorang yang menggabungkan niat 2 fardu, niat yang sah adalah niat yang untuk fardu yang lebih kuat. Jika memang salah satunya ada yang lebih utama. Puasa. Baik, selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan niat. Pelaksanaan niat secara umum adalah pada awal ibadah, namun
ulama masih memberikan toleransi dalam beberapa ritual ibadah disesuaikan dengan kondisi dan faktor kesulitan pelaksanaannya. Beberapa contoh niat yang boleh didahulukan karena faktor kesulitan membersamakan dengan permulaan pekerjaan. Yang pertama, puasa wajib. Niat dalam puasa bisa dilakukan sebelum fajar, tetapi apabila niat dalam puasa dilakukan setelah fajar, maka puasanya tidak sah kecuali puasa sunnah. Yang kedua yaitu pembagian zakat. Niat untuk mengeluarkan zakat juga bisa didahulukan sebelum menyerahkan harta zakat kepada fakir miskin. Yang ketiga yaitu sholat jamaah. Dalam pelaksanaan sholat jamaah bagi mufasir, niat jamak boleh diucapkan pada waktu pengerjaan sholat yang pertama. Jadi niat jamak untuk sholat yang kedua boleh diucapkan ketika hendak mengerjakan sholat yang pertama. Kemudian penyembelihan hewan kurban. Niat dalam berkorban boleh diucapkan sebelum hewan disembelih dan tidak wajib diucapkan bersamaan dengan awal penyembelihannya. Niat berkorban boleh diucapkan pada saat penyerahan hewan kurban kepada pihak wakil, meskipun tidak langsung disembelih. Kemudian sumber pengambilan kaidah. Kaidah al-umuru bil maqasid itu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis, antara lain Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225, dan yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Dalam hadis Nabi antara lain, artinya setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang yang sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena mengharap kepentingan dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang diniatkannya. Itu hadis riwayat Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang sudah tertera di makalah. Silakan dibaca. Sekian, terima kasih. Cabang-cabang kaidah. 1. Suatu amalan yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara global, terperinci, tidak dipastikan, dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak membahayakan. 2. Suatu amalan yang disyaratkan menjelaskan, maka kesalahannya membatalkan perkara tersebut. 3. Suatu amalan yang tidak dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebut secara terperinci dan tidak salah satu, maka kesalahan ini membahayakan. 4. Niat dalam pengkhususan lafaz umum dan tidak menjadikan umum dan lafaz khusus. 5. Maksud dari lafaz adalah menurut niat yang mengucapkan kecuali dalam suatu tempat, yaitu dalam sumpah di hadap hakim, maka demikian maksud lafaz menurut niat hakim. 6. Yang dimaksud dengan akad adalah maksud atau makna, bukan lafaz atau bentuk-bentuk perkataan. Pengecualian dari kaidah fikih. Ada beberapa permasalahan fikih yang keluar dari kaidah di atas. Di antara lain adalah: 1. Ada seorang membunuh orang yang dia akan mewarisi hartanya dengan niatan supaya bisa mendapatkan harta warisannya, maka dia tidak bisa mendapatkannya sebagai hukuman dan perbuatannya. 2. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya saat menjelang kematian dengan niatan agar istrinya tersebut tidak mewarisi hartanya, maka si istri tetap mewarisinya. 3. Ada beberapa masalah lain yang mirip dengan ini, maka masalah ini tidak dilihat niatnya, bahkan dihukumi dengan kebalikannya dan dari niatnya yang jelek tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.